Oke, di sini aku tuh mau em, ngedemoin ya aplikasi yang udah aku buat. Aplikasi ini tuh namanya pesenin.online. Eh, Aplikasi ini dibuat itu tujuannya untuk memfasilitasi eh, outlet atau tempat-tempat semacam kayak restoran atau kafe atau semacamnya yang bisa pesan makanan dan minuman. Nah, itu aplikasi ini tuh memfasilitasi pemesanan makanan dan minumannya itu lewat QR code gitu yang ada di mejanya masing-masing. Jadi aplikasi ini uh, udah punya sistem pembayaran. Jadi alurnya si customer ketika mesen itu dia tinggal scan QR-nya, lalu pilih menunya, lalu dia tinggal bayar. Udah simpel gitu doang. Nggak perlu ada install aplikasi, nggak perlu ada login, nggak perlu isi data ini itu. Cukup scan, pilih, bayar. Gitu doang. Pembayarannya ini lewat payment gateway. Uh, ada dua di sini, pembayaran online dan juga pembayaran tunai. Pembayaran tunainya perlu ada ekstra langkah lagi buat memvalidasi pembayarannya si customer, dan itu dilakukan oleh entah itu karyawan outletnya atau misalkan siapapun yang bertanggung jawab di outletnya itu gitu. Kurang lebih dashboardnya begini tampilannya. Ini saldo yang ada di payment gateway, lalu di sini ada jumlah penjualan, ini gabungan payment gateway sama tunai cash. Terus di sini penjualan tunainya per hari dan ini per bulan. Ini buat payment gateway-nya per hari dan per bulan. Terus dashboardnya ada apa aja di sini, kita bisa lihat ya. Jam sibuk outletnya itu jam berapa aja, itu bisa kelihatan di sini. Terus meja yang paling banyak melakukan pemesanan ini, kita bisa ngelihat tempat-tempat yang jadi favoritnya customer kita itu di mana aja gitu. Gitu. Terus ini metode pembayaran yang paling sering digunakan. Ini kiri cash. Terus ini ada produk yang paling laku. Di sini ada transaksi terbaru. Oke. Lalu ini tuh kalau misalkan kita sebagai ownernya outlet, user aplikasi ini, kita bisa punya banyak outlet nih di sini nih. Nah, jadi uh, satu kali daftar akun di aplikasi ini, kita udah bisa handle banyak outlet. Oke, sama juga ini bisa diintegrasikan atau disambungkan ke point of sale, aplikasi point of sale. Untuk sekarang sih baru Pawon ya yang tersedia. Mungkin akan saya kembangkan lagi ke depannya untuk point of sale yang lain-lainnya. Oke, sekarang mungkin saya mau tunjukin flow-nya, cara kerja aplikasinya ini. uh, Anggap aja misalkan ini saya sudah ada di meja ya, terus tinggal scan QR yang ada di mejanya. Di sini misalkan, terus ini saya buka di HP pakai Google Lens. Terus ini saya scan.
Nah, di scan nanti keluar linknya. Nah, ini sudah keluar, tinggal di tap. Nah, begini tampilannya. Di sini ada rincian outlet. Untuk sementara sih masih sederhana. Nanti bakalan dikembangkan lagi untuk tampilan untuk rincian outletnya ya. Terus ini ada kategori. Terus ini ada pencarian, misalkan latte. Nah, ini. Oke, ini yang paling atas ini produk yang direkomendasikan. Lalu kita bisa next. Kita balik lagi. Ini saya mau pesan kopi kelapa. Misalkan saya mau pesan 2. Terus tambah balikin tamani. Oke. Yang ini misalkan satunya saya mau satunya panas gitu. Oke, udah. Nih, tinggal pilih metode pembayaran. Mau QRIS atau cash. Di sini saya pilih QRIS ya. Simpan. Nah, di sini ada biaya layanan sekian, Rp427. Terus bayar. Diarahin ke halaman checkout. Oke. Ini anggap aja udah bayar. Nah, terus diarahin balik lagi ke halaman sukses. Nah, ini struknya ya. Jadi struknya tuh bentuknya digital. Jadi bisa disimpan nih. Simpannya bisa jadi PDF di sini. Kayak gini kurang lebih. Nah, seperti itu. Terus alur selanjutnya kemana? Pesanan yang masuk tadi itu masuknya ada di sisi operator. Jadi aplikasi ini tuh dia selain si owner bisa akses ini semua, dia bisa punya operator yang mana ini biasanya diisi oleh karyawan sih. Nih, operatornya ini. Di sini saya perlu logout dulu. Lalu saya ke outlet login. Nah, di sini udah masuk. Nih, ini kurang lebih tampilan untuk si operator. Nggak banyak. Di sini cuman bisa lihat transaksi pembayaran, riwayat ya. Terus produk nih cuman ngelihat sama nandain kalau misalkan produknya habis stoknya gitu, misalkan nggak bisa dijual gitu, tinggal ditandain. Terus dia nggak muncul tuh di menunya. Terus pesanan yang masuk tadi itu masuknya ada di sini. Nah ini udah masuk ke sini. Misalkan pesanannya udah dibikin gitu, tinggal dilanjutin. Nah, terus lanjutin proses. Oh ya, ini menunggu tuh masih belum dibikin gitu, pesanannya belum diproses. Terus diproses ini berarti lagi dimasak gitu, pesanan orangnya. Terus selesai ini berarti dia udah selesai dimasak gitu, siap disajikan.
muncul di sini. Terus kalau udah diantar ke meja, misalkan diantar ke customernya, itu tinggal udah selesaikan aja gitu. Ini saya bersihin dulu ya. Ini dari transaksi-transaksi yang saya lakuin sebelumnya sih. Dan pembayaran ini tuh dia otomatis udah masuk ke saldonya si owner outletnya di payment gateway. Nah, sekarang saya mau tunjukin prosesnya buat yang pembayaran tunai. Ini di sini saya keluar dulu, balik ke merchant lagi. Balik ke sini. Oh, ini kok salah outlet ya. Di Retro Coffee. Nah, udah masuk nih jumlah pemesanan yang tadi. Terus sekarang saya mau lakuin pemesanan, tapi untuk yang pembayaran tunai. Jadi saya scan ulang lagi. Kok nggak keluar ya? Nah, udah keluar. Nih, saya misalkan pilih yang latte. Oh ya, ini detail menunya juga bisa dilihat. Tinggal di tab gambar menunya aja. Jadi kalau misalkan menunya itu punya varian, nih ketika ditambah tuh dia ada opsinya nih. Misalkan saya mau yang reguler. Nah, kurang lebih gitu. Terus di sini saya bayar pakai cash atau tunai. Nih, kalau tunai dia nggak ada biaya layanan. Biaya layanan itu bukan untuk aplikasi tapi untuk payment gateway. Jadi pembebanan biaya layanan tadi nantinya bisa diatur di pengaturan di sini. Terus di sini bisa pilih ke pengaturan fitur. Nah, ini bebankan biaya layanan kepada pelanggan. Kalau ini dimatiin, biaya layanan yang ini bakalan kosong. Nih misalkan nih saya matiin ya. Terus saya coba ganti dulu biar dia nge-update. Terus saya nggak bisa sih, harus di restart dulu. Oke, mungkin fokus simulasi ke pembayaran tunai dulu ya. Oke, ini bayar. Nah, kalau pembayaran tunai itu jadinya gini tampilannya. Dia punya QR. QR ini perlu di-scan oleh si operator. Jadi operator itu nanti bisa banyak akun. Jadi nggak cuma satu orang. Ini saya tunjukin. Saya login dulu.
terus ke antrian pesanan, lalu tinggal di sini scan. Sini minta izin akses ke kamera. Oke, sini saya izinkan. Nih. Nah, pembayarannya otomatis dia. Gitu. Jadi otomatis tervalidasi. Nah, ini pesanannya langsung masuk ke sini. Tinggal diproses, selesai deh. Nah, itu kurang lebihnya. Kalau ada teman-teman yang tertarik atau misalkan punya kerabat atau kenalan yang membutuhkan aplikasi pemesanan lewat QR yang flow-nya atau alurnya itu cukup bisa dibilang seamless, mungkin bisa kontak ke saya. Nanti saya cantumin kontak pribadi saya di deskripsi. Mungkin cukup itu aja dari saya. Terima kasih.